Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin presentasikan hasil diskusi kami tentang materi penyederhanaan tata bahasa bebas konteks yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Nur Afnisa Fitri, teman saya Ridho Kurniawan, dan Al-Fajri. Pada penjelasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, baiklah, sebelum kita memasuki inti dari materi ini, alangkah lebih baik kita mengetahui dulu apa sih tujuan dari penyederhanaan tata bahasa bebas konteks. Tujuannya itu untuk melakukan pembatasan sehingga tidak menghasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang tidak perlu atau aturan produksi yang tidak berarti. Sebenarnya aturan produksi cukup 3 aturan. Tapi karena terlalu berbelit-belit dan terlalu banyak, maka menghasilkan 10 aturan. Itu akan tidak efisien sehingga butuh penyederhanaan hingga diperoleh bentuk produksi yang paling efisien. Kita lihat contoh yang pertama, misalkan terdapat tata bahasa bebas konteks. Sebelumnya kita mengingat kembali, ruas kiri itu adalah yang produksi dan yang ruas kanan yaitu yang diproduksi. Kita lihat S itu adalah ruas kiri, berarti itu area yang diproduksi, dan A besar B besar itu adalah yang diproduksi, sehingga cara membacanya S menghasilkan A besar, B besar, dan A kecil atau A kecil. A menghasilkan A kecil. Pada tata bahasa bebas konteks di atas, itu memiliki kelemahan yang dimana aturan produksi S menghasilkan A besar, B besar tidak berarti karena B tidak memiliki penurunan. Contoh yang kedua yaitu perhatikan aturan produksi berikut. S menghasilkan A besar, A menghasilkan B besar, B menghasilkan C besar, C menghasilkan D besar, D menghasilkan A kecil dan A besar. Kelemahan jalur produksi yang dihasilkan terlalu panjang hanya untuk menghasilkan S menghasilkan A. Dan produksi D menghasilkan A besar juga memiliki kerumitan, sehingga tidak mencapai pola hasil produksi simbol terminal. Tujuannya diturunkan aturan ini untuk agar memudahkan kita untuk mencapai suatu simbol terminal secara keseluruhan. Yang dimana simbol terminal pada contoh di atas yaitu terdapat pada A kecil. Gimana sih cara kita untuk menyederhanakannya atau bagaimanakah langkah-langkah penyederhanaannya? Yaitu suatu tata bahasa bebas konteks dapat disederhanakan dengan melakukan cara berikut. Yang pertama, menghilangkan produksi epsilon, yang kedua menghasilkan produksi unit, yang ketiga menghasilkan produksi useless atau tidak berguna. Yang pertama, kita akan membahas tentang penghilang produksi epsilon. Apa sih produksi epsilon tersebut? Produksi epsilon adalah produksi yang menghasilkan epsilon atau biasa disebut sebagai produksi kosong. Contohnya yaitu A menghasilkan epsilon, di mana epsilon adalah produksi kosong, berarti harus dihapus. Kita masuk contoh yang pertama, S menghasilkan B kecil, C kecil, A besar, dan D kecil. A menghasilkan epsilon. Pada kasus di atas, A adalah nulep. A menghasilkan epsilon, satu-satunya produksi dari A. Bagaimanakah proses pergantiannya atau proses penyelesaiannya? A menghasilkan epsilon, di mana A itu adalah produksi kosong, epsilon itu adalah produksi kosong, maka A epsilon harus dihapus. Kemudian
pada bagian S juga menghasilkan A. Jadi proses pergantiannya itu A-nya itu harus dihapus juga karena A menghasilkan epsilon. Di mana proses pergantiannya menjadi S menghasilkan B, C, D. A-nya sudah tidak diikutkan karena A sudah dihapus disebabkan oleh produksi kosong. Jadi, hasil dari penyederhanaan atau teknik penyederhanaannya menjadi S menghasilkan B kecil, C kecil, dan D kecil. Contoh yang kedua, S menghasilkan B kecil, C kecil, A besar, dan D kecil. A menghasilkan B kecil, D kecil, atau epsilon. Pada kasus di atas, A juga nulep. Namun, A menghasilkan epsilon bukan satu-satunya produksi dari A. Karena pada kasus di atas, A itu menghasilkan dua produksi. Yang dimana A juga menghasilkan B kecil, D kecil, dan A menghasilkan epsilon. Bagaimana proses pergantiannya atau proses penyederhanaannya? A menghasilkan epsilon, maka A dihapus. S juga menghasilkan epsilon, tetapi kenapa A-nya tidak dihapus? Disebabkan A bukan satu-satunya produksi dari A. Karena A memiliki dua produksi, sehingga S menghasilkan B, C, A besar, D kecil, atau B, C, D kecil. Jadi penulisannya itu ada dua, yaitu S menghasilkan B kecil, C kecil, A besar, dan D kecil, dan S menghasilkan B kecil, C kecil, dan D. Sehingga hasil dari penyederhanaan atau teknik penyederhanaannya, S menghasilkan B kecil, C kecil, A besar, dan D kecil, atau B kecil, C kecil, dan D kecil. Dan yang A menghasilkan B kecil dan D kecil. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dibahas dan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Ridho Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ridho Kurniawan akan melanjutkan penjelasan tentang penghilangan produksi unit. Apa sih itu penghilangan produksi unit? Penghilangan produksi unit ini adalah produksi di mana ruas kiri dan ruas kanan aturan produksi hanya berupa satu simbol variabel. Misalkan contohnya A ke B, C ke D. Keberadaan produksi unit membuat tata bahasa memiliki kerumitan yang tak perlu atau menambah panjang penurunan. Penyederhanaan ini dilakukan dengan melakukan pergantian aturan produksi. Penghilangan produksi unit. Contoh produksi unit ini di sini ada contoh tata bahasa bebas konteks S ke SB, S ada yang C ke D, D ke F, D ke EDD. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama itu kita lihat untuk S ke C, C ke D, lalu D ke DD, sehingga C ke DD ke DD. Yang selanjutnya C ke F, maka S ke C dapat diubah menjadi S ke DD atau EF, sama EF ya. Yang kedua itu kita lihat untuk C ke D, lalu D ke DD, sehingga C ke DD, maka C ke D dapat diubah menjadi C ke DD. Selanjutnya
Sehingga tata bahasa bebas konteks setelah penyederhanaan adalah sebagai berikut. Ini hasil penyederhanaannya. Yang pertama S ke SB, S ke DD atau EF, C ke DD, C ke EF, bisa jadi EF, D ke DD yang kecil, D besar, D kecil, double. Selanjutnya yaitu contoh lain. Terdapat tata bahasa bebas konteks. Yang pertama yaitu S ke A besar. S ke A besar kecil, A ke B besar, B ke C besar, B ke B kecil, C ke D besar, C ke A kecil dan B kecil, D ke B kecil. Selanjutnya itu contoh penggantian. Yang pertama itu S ke A. Untuk S ke A, maka telah ditelusuri menghasilkan S ke B kecil atau A kecil B kecil. Yang kedua yaitu A besar ke B besar. Untuk A besar dan ke B besar, maka setelah ditelusuri A besar dan B besar atau A ke B, yang A kecil dan B kecil. Yang ketiga itu B ke C, B besar ke C besar. Untuk B besar dan kecil sama setelah ditelusuri menghasilkan B besar ke B kecil atau A besar B besar. B kecil A kecil B kecil. Untuk B besar ke B kecil sudah ada, maka cukup ditulis B ke A kecil B kecil. Begitu seterusnya. Selanjutnya contoh selanjutnya ada tata bahasa konteks yang telah disederhanakan menjadi S ke A kecil B kecil atau B. S besar ke A besar ke kecil A kecil. Selanjutnya A besar ke A kecil B kecil atau B kecil. B besar ke A kecil B kecil. B besar menjadi B kecil. C besar menjadi B kecil. C besar menjadi A kecil B kecil, B besar menjadi B kecil. Ini ada contohnya. Kita lihat contoh lain. Nah ini contoh penggantian. Pertama itu D besar ke E besar menjadi D besar ke G kecil H kecil. Yang kedua yaitu C menjadi C besar, kita hapus maksudnya hurufnya kita hapus ya. S contoh selanjutnya ketiga S besar menjadi D besar menjadi S besar ke G kecil H kecil atau S besar A besar B besar C besar. Sehingga tata bebas konteks telah berjalan menjadi S menjadi C besar B kecil A kecil atau G kecil H kecil atau F besar A besar B besar C besar. Contoh selanjutnya yaitu A menjadi B kecil C besar, B menjadi S besar C kecil atau double D kecil semuanya ya. Yang selanjutnya C besar menjadi E kecil A besar atau F kecil. Selanjutnya D besar menjadi G kecil H kecil atau S besar A besar B besar C besar. Dan contoh yang terakhir yaitu E besar menjadi G besar G kecil menjadi H kecil. Sekian penjelasan dari saya tentang tentang penghilangan produksi unit. Semoga penjelasan saya tadi dapat bermanfaat. Kalau ada kekurangan atau penjelasan saya sulit ya dipahami, saya mohon maaf karena saya di sini juga belajar. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya, saya Al-Fajri akan menjelaskan materi tentang penghilangan produksi useless. Definisinya yang pertama, yaitu produksi yang memuat simbol variabel yang tidak memiliki penurunan yang akan menghasilkan terminal-terminal seluruhnya. Jadi produksi ini tidak berguna karena bila diturunkan tidak akan pernah selesai. Jadi lebih baik dihapus saja. Kemudian, produksi yang tidak akan pernah dicapai dengan penurunan apapun dari simbol awal. Jadi produksi ini mengakibatkan produksi redundan atau berlebih, sehingga produksinya itu useless atau lebih baik dihapus saja. Nah, kita masuk ke contoh soal. Di sini, S menghasilkan A kecil, S besar, A kecil, atau A besar, B kecil, D kecil, atau B besar, D kecil, E kecil. A menghasilkan A besar, D kecil, A kecil, B menghasilkan B besar, B besar, B besar, atau A kecil. Nah, cara penyelesaiannya yaitu di sini kita dapat melihat bahwa simbol variabel A tidak memiliki penurunan yang menuju terminal sehingga dapat dihilangkan. Nah, di sini simbol variabel A tidak memiliki penurunan sehingga dapat kita hilangkan. Nah, dari konsekuensi nomor 1 aturan produksi S, A, B, D, A besar, B kecil, D kecil tidak memiliki penurunan. Sehingga kita bisa menyederhanakan atau hasilnya akan menjadi seperti ini. Hasilnya S menghasilkan A kecil, S besar, A kecil, atau B besar, D kecil, E kecil, B menghasilkan B besar, B besar, B besar, atau A kecil. Nah, kenapa A kecil, S besar, A kecil ini tidak dihilangkan, padahal sama saja dengan nilai A tadi? Nah, itu karena S menghasilkan B, dan B menghasilkan A kecil, sehingga benar dan dapat menuju ke simbol terminal. Nah, kemudian kita ke contoh soal yang kedua. Di sini S menghasilkan A besar, A kecil, atau B besar. A menghasilkan A kecil, B kecil, atau D besar. B menghasilkan B kecil atau E kecil. C menghasilkan B kecil, B kecil. E menghasilkan A kecil, E besar, A kecil. Nah, cara penyelesaiannya di sini kita dapat melihat D pada A menghasilkan D. D itu tidak memiliki penurunan. Jadi D itu produksi useless. Jadi harus dihapus karena tidak ada satupun dari penurunan ini yang menghasilkan D. Jadi D harus dihapus. Kemudian C menghasilkan B kecil, B kecil. Yang mana C tidak berguna karena ini redundan. Artinya tidak ada satupun dari aturan produksi ini yang menghasilkan C, baik dari S tidak menghasilkan C, A tidak menghasilkan C, B tidak menghasilkan C, dan E juga tidak menghasilkan C. Jadi karena ini redundan, lebih baik dihapus. Kemudian E pada E menghasilkan A kecil, E besar A kecil, tidak memiliki penurunan ke terminal, jadi harus dihapus. Nah, di sini tidak tercapai ke simbol terminal, jadi lebih baik dihapus saja. Kemudian E pada B menghasilkan E tidak memiliki penurunan. Jadi B menghasilkan E itu tidak memiliki penurunan atau nilainya tidak berguna atau produksi useless. Jadi harus dihapus. Nah, dari penyederhanaan tadi sehingga kita dapat hasilnya yaitu S menghasilkan A besar, A kecil, atau B besar.
A menghasilkan A kecil, B kecil, B menghasilkan B kecil. Nah, di sini telah kita sederhanakan dari S menjadi dari simbol S tadi menjadi seperti ini, menjadi lebih sederhana. Yang hilang yaitu D dari A, kemudian E dari B, kemudian C menghasilkan B kecil setelah hilang, kemudian E menghasilkan A kecil, E besar, A kecil juga telah hilang. Nah, hasilnya akan kita dapatkan seperti ini. Nah, sekian saja dari saya Al-Fajri yang menjelaskan materi tentang produksi hasil useless. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih dan semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.